Halo. Halo, Selamat sore teman-teman. sore. Selamat sore. Selamat sore. Selamat sore. Sore. Kabarnya? Wah, anak mantan barang yang harap. Puji Tuhan, luar biasa kabarnya. Selamat bergabung lagi di PA Online kali ini ya. Semoga nanti teman-teman bisa ikut dari awal sampai akhirnya. Nanti kita bisa puji Tuhan bareng-bareng ya. Seperti biasa deh, sebelum memulai PA-nya, kita mau absen dulu, absen perbuatan. Gimana nih, setuju nggak? Oke. Setuju. Oke, untuk yang pertama, pepatah pertama dari pepatah Kecis. Dari Kecis mana salahnya? Tes nih, mana tes? Selanjutnya kita ke Balikambang. Kambang nih, mana balik kambang nih? Hadir. Oke. Kemudian kita ke Kasipet. Cepet mana suaranya? Oke, terima kasih. Selanjutnya ke Kalimati. Hadir. Oke, terima kasih. Ke Bumi Tirto. Pangan Bumi Tirto mana suaranya? Belum ada yang join ya. Lanjut ke Bendungan. Wadir dong. Oke, terima kasih. Mas Tegal. Mari kita memulai PA online kali ini. Kita akan membukanya dengan satu pujian. Pujian yang pertama kita mau memujikan dengan judulnya Kunaikan Syukurku. Oke, terima kasih. Selanjutnya kita mau berdoa pembukaan ya sebelum lanjut ke acara berikutnya. Nanti doa pembukaan saya minta Mbak Jennifer. Sebelumnya teman-teman on cam dulu ya. Bisa on cam. Oke dong, kawan.
Mbak Jennifer. Mbak Jennifer udah aku buka. Yang lainnya bisa on cam buat Mbak Jennifer. Mungkin ganti kita. Saya minta Mbak Oke. Ya. Oke, nama saya Bella Mei ya. Mari kita berdoa. cam kalau bisa Mbak. Lain juga bisa on Kalau cam ya. bisa mah on cam tuh. Gak usah lah. Yuk, teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Bapa yang baik, terima kasih Tuhan, karena pada sore hari ini Kau telah memberikan kesempatan kepada kami untuk melakukan PA bersama Tuhan. Kiranya Tuhan berkati dari awal, pertengahan, hingga akhir nanti. Hanya di dalam nama-Mu saja kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya, terima kasih buat doanya ya. Ya, sama-sama. Ya, kita lanjut ke pujian yang kedua. Kita mau menyanyikan lagu Great is Our God. Terima kasih teman-teman yang udah ikut bernyanyi di rumah ya. Oke, sekarang
Coba teman-teman semuanya on cam dulu. On cam dulu ya teman-teman, ditunggu. Karena kita udah memuji-muji nama Tuhan, sebelum kita sekarang mau masuk ke firman. Sebelum kita masuk ke firman, kita mau menyanyikan dulu. Kita mau nyanyikan lagu Sujud di Altarnya. Bila hati terasa berat, mengerti bebanku, hatiku di altarnya. Waktu selanjutnya untuk firman saya silakan kepada Pak Opet, nanti langsung lanjut sharing, kritik, dan saran sama Mbak Ike. Untuk Pak Opet saya persilahkan. Oke, ya. Mohon maaf teman-teman, anak-anakku semua. Ini gangguan kadang nyambung, kadang tidak. Ini tadi sudah berdoa atau belum ya? Karena saya baru mati nih. Sudah berdoa. Pembukaan sudah, Pak. Sekarang pas apa ini? Sekarang firman dan doa untuk Pak Opet. Dipersilahkan. Oke, mari kita bersama-sama tunduk kepala. Kita masuk dalam doa. Bapa kami yang bertahta kekal, kerajaan surga yang mulia. Terima kasih Tuhan, pada saat sore hari ini kami para pemuda remaja Tuhan bisa mengadakan ini bisa terjadi hanya oleh karena kemurahan-Mu. Oleh sebab itu Tuhan, kiranya Engkau beri kami ya Tuhan pemeliharaan di langkah selanjutnya. Sebentar kami akan bersama-sama belajar firman Tuhan. Engkau sertai kami, Engkau beri hikmat kami supaya kami bisa mencerna setiap firman-Mu ya Tuhan untuk kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Selamat sore para pemuda dan remaja.
Obed. Nah, sekalipun saya duduk sendiri, tapi ketika mau berbicara ternyata ngedek juga. Mohon maaf ya, kalau kelihatan kurang fresh begitu. Firman Tuhan pada saat sore hari ini akan saya beri tema merendahkan diri akan ditinggikan. Bahan Alkitab tertulis di dalam Filipi 2 ayat 1 sampai 19. Akan saya bacakan. Filipi 2 ayat 1 sampai dengan 9. Nasihat supaya bersatu dan mandiri seperti Kristus. Jadi karena dalam Kristus nasihat ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Karena itu sempurnakanlah sukacitamu dengan hendaklah kamu sehati sepikir dan satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Dengan tidak mencari kepentingan diri sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga di dalam Kristus Yesus, yang dalam ruh tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengangkat nama di atas segala nama. Demikian para pemuda raja pembacaan firman Tuhan. Maka yang berbahagia adalah orang yang membaca, mendengarkan dan merenungkan, terlebih melakukan firman Tuhan. Haleluya. Amin. Amin. Saya tak ngulur napas supaya anak-anakku semua, mengapa kerendahan hati harus dimiliki oleh pemuda dan remaja Kristen? Tuhan menekankan bahwa hidup bersama akan semakin berarti apabila di dalamnya ada sikap kerendahan hati. Sebagai contoh adalah pribadi Yesus sendiri. Walaupun dalam rupa Allah, ia tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang melainkan mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Yesus memberi teladan sikap kerendahan hati yang teragung, dan dia mengesampingkan kepentingannya sendiri. Bahkan sampai kemuliaannya ditaruhkan, diberikan demi manusia. Dengan adanya bacaan ada beberapa hal yang bisa bersama-sama. Sikap kerendahan hati mengarahkan kita untuk menyadari bahwa kita tidak akan bisa berbuat apa-apa. Kita tidak berarti apa-apa tanpa adanya Tuhan di dalam hidup kita.
Orang yang rendah hati adalah orang yang bisa bersyukur dalam keadaan apapun. Orang yang bisa menaruhkan hidupnya dan masa depannya di dalam bagaimana para pemuda remaja yang sore hari ini masih dalam belajar, mungkin sebagai pelajar, sebagai mahasiswa. Mari dari awal kita belajar untuk menaruh masa depan kita ini menurut kehendak Tuhan, bukan semata-mata karena akal kita. Orang yang mau mengendalikan, orang yang mau mengandalkan Tuhan, hidup takut dan hormat kepada Tuhan, ini setiap janji Tuhan dan menaruh pengharapannya sepenuh kepada Tuhan. Memang anak-anakku semuanya, untuk memiliki pengharapan yang utuh kepada Tuhan ini sangat sulit. Namun demikian, kita harus belajar dan terus. Ketika kita sudah mau belajar seperti teladan Kristus, tentulah kita akan menjadi pribadi remaja yang tidak egois, yang hanya mementingkan diri sendiri. Sepertinya menjadi orang yang super, serba bisa. Semuanya bisa sendiri. Tentunya tidak demikian, anak-anak. Tetapi orang yang merendah diri mau menghargai kehadiran orang lain dalam komunitas apa saja. Contoh kecil, Komisi Pemuda dan Remaja, yang di dalamnya tentunya ada ketua, sekretaris, bendahara, dan seksi-seksi lain. Mari kita berdaya gunakan teman-teman kita yang duduk bersama. Beri kesempatan mereka untuk melakukan tugasnya. Walau mungkin ada resiko kehannya dan seterusnya. Pemuda remaja yang dikasih oleh Tuhan, orang yang rendah hati adalah orang yang dapat membangun dan menjaga relasi hidup bersama dengan orang lain dalam hidup keseharian di lingkungan, mungkin kalau yang di asrama, di lingkungan asrama, pemudaan RT RW dan selanjutnya. Kepura-puraan nafik, melakukan pekerjaan tanpa pamrih, tanpa harus mengharapkan pujian dari teman atau dari manusia. Sama yang dilakukan, semua yang dilakukannya hanyalah demi kemuliaan nama Bapa di surga. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Anak-anakku semua, untuk bisa kita belajar merendahkan diri memang sulit. Namun demikian, karena ini kehendak Tuhan, mari kita
untuk melakukan firman Tuhan. Sekalipun mungkin harus menghadapi tantangan yang besar di dalam kehidupan pemuda, remaja, tentulah akan menghadapi sesuatu hal yang tidak diinginkan. Namun kita akan bersama-sama belajar. Pemuda, remaja yang dikasihi oleh Tuhan, untuk mendapatkan karunia kepadanya nama, untuk menjadi orang yang memiliki nama, itu juga sungguh sangat sulit. Seperti contohnya Yesus sendiri, untuk mendapatkan, untuk dikaruniakannya kepadanya nama di atas segala nama, sampai-sampai semua bangsa bertekuk lutut kepada ia harus merendahkan dirinya dan taat. Nah, taat inilah, saudara-saudaraku, anak-anakku semuanya, yang harus kita pelajari sungguh-sungguh. Di mana kita berada, kita harus taat. Pertama, kita taat kepada Tuhan. Yang kedua, kita harus taat kepada orang yang sedang diberi kewenangan. Dan yang ketiga, kita taat dengan kesepakatan. Kepada siapapun, ketika kita sudah sepakat, kita harus kesepakatan tersebut. Remaja yang dikasihi oleh Tuhan, inilah harapan kita. Oleh sebab itu saya mengajak, mari belajarlah dengan sungguh, bekerjalah dengan sungguh, layanilah dengan sungguh. Ketika kita sudah bisa memperkenankan hati Tuhan, maka jadilah kehendak Tuhan seperti yang kita harapkan. Demikian renungan firman Tuhan pada saat sore hari ini. Tuhan memberkati. Amin. Amin. Amin, amin. Shalom teman-teman, selamat sore. Selamat sore, Mbak Ika. Selamat sore, Mbak. Apakah suara saya terdengar dengan jelas? Sangat-sangat jelas, Mbak. Ya, Aman. jelas. Oke, baiklah kalau begitu. Nah, teman-teman, kita kan tadi sudah mendengarkan renungan tentang orang yang merendahkan diri akan ditinggikan, yang diambil dari Filipi 2 ayatnya yang ke-1 sampai 9. Nah, di sini Mbak Ika punya 2 pertanyaan untuk kita diskusikan bersama-sama. Yang pertanyaan yang pertama, perhatikan baik-baik ya. Nanti kalau nggak ada yang mau jawab, tak tunjuk. Pertanyaan yang pertama, berikan contoh bahkan komunitas, baik komunitas di gereja maupun di luar gereja. Contoh ya, contoh perbuatan nyata, kita merendahkan diri di suatu komunitas itu yang bagaimana? Itu pertanyaan yang pertama. Untuk pertanyaan yang kedua, berikan contoh nyata sikap merendahkan diri di hadapan Kristus. Nah, jadi yang pertama itu bagaimana sih kita merendahkan diri, sikap nyatanya kita di dalam komunitas, baik itu komunitas pemuda remaja maupun komunitas di sekitar lingkungan kita, di desa maupun di mana. Terus yang kedua, sikap merendahkan diri di hadapan Kristus, contoh nyatanya itu seperti apa? Oke, Mbak Ika akan berikan waktu 2 menit untuk mencari-cari jawaban. Silahkan berdiskusi teman-teman, diskusi dengan diri sendiri, mau chat-chatan di WA juga boleh. Nanti Mbak Ika akan menanyakan jawabannya. Oke, 2 menit untuk berdiskusi. Diri apa hati nih, Mbak? Merendahkan diri itu sama dengan rendah hati ya. Udah 2 menit ini ya teman-teman, tadi kita mulai jam 16.45, sekarang sudah 16.47. Iya, nanti jawaban yang paling menarik dapatkan souvenir dari saya.
Gimana? Udah siap? Ayo, siapa Siap. yang mau rendah diri apa rendah hati? 12. Udah siap Dua semuanya? kalimat yang berbeda, namun itu artinya bisa sama. Merendahkan diri dan merendahkan hati itu dua kalimat yang berbeda, namun artinya bisa sama. Kecuali rendah diri, itulah beda lagi. Nah, jadi begitu ya teman-teman, merendahkan diri dan rendah hati itu sama. Yang beda itu rendah diri. Ayo, siapa yang mau menjawab pertanyaan yang pertama dulu deh? Berikan contoh sikap merendahkan diri atau rendah hati di suatu komunitas, baik komunitas di gereja maupun di luar gereja. Ayo, siapa? Ayo dari tiap pepantan untuk mewakili satu persatu. Ini dimohon setiap pepantan nanti harus ada yang menjadi juru bicara. Syukur bisa semua. Ayo Bang Kumis. Ya, udah Mas? Kalau yang di luar, sikap rendah hatinya Mas Aldi ketika di komunitas di desa. Misal Mas Aldi, sikapnya gimana? Sudah? Mantap, terima kasih Mas Aldi. Yuk teman-teman yang lain. Perwakilan, tunjuk aja Mbak Ike. Tadi katanya Mas Aldi kita sikap, apa Mas Aldi merendahkan diri di komunitas PA online menjawab tanpa ditunjuk ya Mas ya? Iya, sekarang Mbak Vita maunya ditunjuk. Oke, sekarang Mbak Vita. Oh lala. Oke, coba diulang lagi Mbak pertanyaannya. Pertanyaan yang pertama ya. Berikan contoh sikap merendahkan diri di suatu komunitas, baik komunitas di gereja maupun di luar gereja. Oh ya, oke. Saya akan mencoba menjawabnya ya. Suaranya jelas nggak ini Mbak Ika? Jelas Mbak Vita, jelas sekali. Oke, thank you. Jadi contoh sikap merendahkan diri di komunitas atau komunitas gereja atau di luar komunitas gereja itu kalau di komunitas gereja, misalnya nih ada seorang, misalnya Mbak Ike atau aku aja deh biar gampang. Misalnya Mbak Vita ini terkenal suka pelayanan, suka acara ibadah, suka intinya banyak pelayanan. Terus orang-orang ada yang muji nih, wah Mbak Vita rajin sekali ya ini ya pelayanannya ya, ini itu gitulah, dipuji intinya. Nah di situ sikap rendah hati yang saya lakukan adalah saya haus akan pujian, maksudnya tidak menjadikan suatu pujian itu sebagai kesombongan. Jadi tetap stay humble, tetap rendah hati dikala dipuji orang lain. Jadi sebisa mungkin saya itu tidak sombong gitu atas pujian yang diberikan orang lain gitu. Komunitas juga sama sih. Intinya jangan haus akan pujian, kita tetap harus rendah hati gitu, stay humble.
Oke, Mbak Vita, terima kasih. Yang lain ada lagi? Mas Diksi mungkin? Yang lain aja dulu ya. Oh iya, yang lain yuk. Siapa? Saya lihat dulu lah. Ada Mas Andre. Mas Andre? Halo teman-teman. Yuk yang lain. Perwakilan dari Pepantan Kalimantan. Langsung lihat itu aja Mbak, apa namanya yang hadir, yang kalimatnya ditunjuk siapa gitu. Oke, siap. Saya lihat dulu. Made itu ada Mbak Siska, terus Mbak Prema, terus Mbak Tirsa ya? Boleh deh salah satu dari kalian. Mbak Prema. Halo, suaraku jelas? Jelas. Ya, Oke, saya akan menjawab untuk pertanyaan yang pertama, yaitu berikan contoh sikap merendahkan diri di komunitas. Menurut saya, menerima kritik dan saran adalah salah satu sikap merendahkan diri. Karena seseorang yang mampu menerima kritik dan saran adalah tidak merasa dirinya bisa atau tidak sombong. Seperti itu, Mbak Ike. Oke, baik. Mbak Prima, terima kasih ya. Jadi teman-teman dari pertanyaan yang pertama ini kita sudah mendapatkan tiga jawaban ya. Yang tadi dari Mas Aldi. Sikap merendahkan diri. Wah, saya menjawab tanpa ditunjuk, Mbak. Ya. Terus tidak mengejek orang lain di saat kita lagi main sama komunitas yang di luar gereja. Yang dari Mbak Vita itu tidak haus akan pujian, tetap stay humble. Yang dari Mbak Prema menerima kritik dan saran. Begitu ya. Sekarang, adakah lagi yang mau berpendapat di pertanyaan nomor 1 ini sebelum kita pindah ke pertanyaan yang nomor 2? Kalau tidak ada, silakan lanjut ke pertanyaan. Ditunjuk lagi aja. Oh ya, lagi ya. Itu di Perwakilan. dari KCP juga belum. Itu ada adik. Siapa itu adik Karel? Oke, kita ke Pepantan mana? Balik Kambang sudah, Bendungan sudah. Kacpet. Ayo, perwakilan dari Kacpet. Ada Mbak Mia nih ya. Mbak Mia, Mbak Bella. Terus apa lagi? Mas Yohanes. Boleh? Ayo berpendapat. Halo. Apa jelas ini? Kayaknya sinyalnya agak jelek. Jelas, Mas? Ya. Ya mungkin karena untuk nomor 1 udah banyak yang jawab, saya akan menjawab yang nomor 2. Itu merendahkan hati di hadapan Tuhan. Kalau menurut saya merendahkan hati di hadapan Tuhan itu apa ya? Dimana kita itu selalu tetap mengandalkan Tuhan di dalam hidup kita. Jadi kita tidak yang merasa mampu hidup sendiri tanpa tuntunan Tuhan. Ya, mungkin seperti itu, Mbak. Oke, baik. Terima kasih, Mas Anas. Ini ada dari Pak Pendeta ya. Rendah hati adalah sikap hormat kepada Tuhan, kepada orang tua maupun orang lain, menghargai yang lain juga. Oke. Kita ke pertanyaan kedua ya. Yang kedua, berikan contoh nyata sikap merendahkan diri di hadapan Kristus. Ayo teman-teman dijawab.
Mau dengan sukarela atau saya tunjuk lagi nih? Tunjuk. Kalau ditunjuk akan saya mulai tak acak. Oh, perwakilan dari Bumi Tirto dulu. Ada Mbak Intan Dwi, Gabriel Tesla, Genta Maranata ya. Terus ada Bu Nani juga. Sugeng sonten, Bu. Ayo teman-teman perwakilan dari Bumi Tirto, silahkan menjawab pertanyaan yang kedua ya. Nomor Ya, 2 Mbak. boleh, Saya nomor yang 1 boleh. Yang nomor 2 Ya. aja, saya yang kedua. Oh ya, Yang itu kan yang contoh itu. Lambat menjawab. Selamat sore juga. halo Mbak Intan. Ya, Mbak. Ini apa, Mbak, yang kedua? Hei, saya lupa. Pertanyaannya, contoh nyata sikap merendahkan diri di hadapan Kristus. Oh, contoh nyata merendahkan diri di hadapan Kristus. Kita kan sebagai orang kan masih butuh Tuhan. Nah, kalau kita butuh pertolongan Tuhan di dalam kehidupan sehari-hari, kita minta tolongnya, berdoa gitu. Kita tunjukkan itu masih mau gimana ya, mencari Tuhan gitu loh, kan bukan Tuhan yang butuh kita, tapi kita yang butuh Tuhan gitu. Itu menurut saya. Ada lagi? Ada lagi Mbak Intan? Mungkin menurut saya sekian aja. Oh ya. Oke teman-teman, dari pertanyaan 2 ini kita baru mendapatkan satu jawaban, yaitu mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Tadi dari Mas Hanes dan Mbak Intan itu dengan cara berdoa. Kan karena kita kan yang butuh Tuhan, bukan Tuhan yang butuh kita gitu ya. Ayo sekarang yang lain. Ada Mbak Ica ini. Mbak Ica, halo Mbak Ica. Halo Mbak Ica. Kalau nggak akan saya tunjuk nih. Siapa ya? Mbak Ica, Mbak Ica. Mas Andreas Kristiawan, bisa mendengar suara saya? Bisa Mbak Ike, selamat sore. Ya, selamat sore Mas Andre. Mas Andre. Ya, Mantap. saya disuruh jawab pertanyaan yang berapa? Pertama apa kedua? Dua-duanya boleh. Yang kedua aja, Mbak Oh Ike. ya. Dua-duanya juga boleh. Yang pertama ya kita harus dua-duanya. Yang pertama kita harus mau menerima saran kritik bagi orang yang memberikan saran atau kritikan dimanapun kita melakukan pelayanan. Terus yang kedua itu kita juga mau melayani Tuhan tanpa pamrih, itu yang sudah dijelaskan Pak Obed tadi itu. Terus kita juga mau melayani sesama kita juga yang mau membutuhkan bantuan atau pertolongan, itu harus kita bantu, dan kita jangan mengandalkan egonya sendiri ya Mbak Ike. Siap. Sama-sama belajar. Oke Mas Andre, terima kasih. Sekarang siapa ya? Sekarang dari Mbak Mia deh. Mbak Mia. Halo Mbak Mia. Wah, Mbak Mia tidak menjawab. Teman-teman yang lain, adakah yang punya Itu loh, pendapat Kak. lain? Itu adik kita yang dari Bumi Tirto itu loh. Adik kita yang dari Bumi Tirto itu, Dek Nani Widayat itu. Diberi kesempatan. Oh iya ya, monggo Bu Nani. Oh, Bu atau adik?
Dua-duanya boleh. Sebentar. Oke. Oh, Oke. mesti buka Alkitab. Mboten, nembe Mloya Melayu kali mengikuti Google Meet dengan Bob Kri, Pak. Iya, Oh, dengan iya. SDK. Ya. Saya menjawab dua-duanya Pak Uni hemat. Nah, semuanya. Sore. Halo. Sore Bu Nani. Ya, semangat selalu, Ge. Semangat Bu. Ya, tetap prokes dan ini melalui Google Meet menjadi satu ajang bagi kita untuk senantiasa belajar untuk memahami dan melaksanakan firman Tuhan. Nah, topik kita sore ini sangat menarik karena ini terjadi di dalam kehidupan kita sehari-hari. Seperti dalam Yakobus 4 ayat 10. Rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan dan Ia akan meninggikan kamu. Tetapi pada dasarnya sifat manusia itu pada dasarnya ingin memperoleh pengakuan atas prestasi, atas fisik yang dia miliki, kemudian atas beberapa hal yang bisa dibanggakan di dalam hidupnya. Nah, maka di dalam kehidupan kita perlu untuk selalu bersaksi. Kesaksian kita janganlah kesaksian yang sombong atau tinggi hati, tetapi kesaksian kita adalah untuk menyatakan bahwa Tuhan Yesuslah yang paling tinggi. Nah, contoh misalnya kita menyatakan kesaksian kita kepada orang lain atau di depan jemaat. Nah, maka kesaksian yang kita lakukan ini adalah bukan karena kesombongan kita, bukan karena pencapaian kita, tetapi semata-mata karena Roh Kudus membimbing kita untuk selalu rendah hati. Sebab rendah hati ini akan mendatangkan kasih. Rendah hati akan mendatangkan kepedulian pada orang lain. Kita tidak boleh fokus pada diri sendiri, di mana jika kita fokus pada diri sendiri, maka kita akan repot. Repotnya begini, apakah tatanan rambut saya ini sudah pakai? Apakah menarik orang lain? Baju yang saya kenakan apakah lebih baik dari orang lain? Bagaimana tanggapan orang lain terhadap penampilan saya? Sehingga kita repot dengan fokus pada diri sendiri. Padahal sifat rendah hati tidaklah demikian. Tetapi kita menaruh peduli kepada orang lain. Nah, baiklah kita tampil apa adanya. Jujur dalam bersikap, bertindak, dan berbicara. Apabila kita sudah mendasarkan diri bahwa sebagai makhluk Tuhan yang sangat terbatas dalam berbagai keterbatasan, apalagi dalam situasi pandemi seperti ini, apa yang bisa disombongkan oleh manusia? Kekayaan, jabatan, tidak lagi. Ketika COVID ini datang, ketika seseorang kena COVID sehingga dia sampai meninggal dunia, apa yang terjadi? Bahkan penghormatan yang selayaknya diterima sebagai prestasi atau sebagai bakti dia kepada negara, kepada gereja, bahkan itu orang-orang tidak bisa berikan seperti halnya secara umum. Nah, di sini menunjukkan bahwa inilah yang tertinggi. Kita tidak bisa meninggikan diri karena dengan sikap rendah hati, maka kekudusan dari setiap orang percaya barulah bermakna. Kesekutuan orang percaya akan bermakna ketika setiap orang di dalam hatinya mempunyai kerendahan hati. Sebab rendah hati dengan rendah diri beda, nggih. Kalau rendah diri bukan satu hal yang positif. Kalau kita rendah diri berarti kita mengingkari segala talenta yang Tuhan berikan kepada kita. Maka nyatakanlah kerendahan diri itu dengan sikap yang positif. Contohnya sekarang,
ditunjuk tidak ditunjuk harus mempunyai jawaban atas pertanyaan. Karena sebenarnya dari mendengarkan firman yang sudah disampaikan, kemudian ditanyakan, maka kita harus bersiap sebagai orang percaya. Percaya akan kelimpahan kasih Tuhan, kita diberi talenta untuk berani menyampaikan pendapatnya. Sebab kalian ini adalah regenerasi kita. Yang tua-tua kelak akan hilang, digantikan oleh yang muda. Nah, kemampuan berbicara, kemampuan untuk mendengar harus dimiliki secara seimbang. Jadi jangan hanya mendengar saja, orang lain tidak tahu apa yang kalian kehendaki, apa yang menjadi keinginan kalian. Jadi sekali lagi saya simpulkan, rendah diri di hadapan Tuhan, merendahkan diri di hadapan Tuhan. Karena dengan kita merendahkan diri, maka Tuhanlah yang akan meninggikan kalian semua. Bukan dari apa yang kalian lakukan semata, tidak. Tetapi lebih karena kasih karunia Tuhan. Dan sifat-sifat untuk suka dipuji, untuk tampil beda di atas orang lain, itu adalah sesuatu yang tidak perlu. Jika kita tampil apa adanya, kita mengasah kemampuan kita selalu bertekun untuk mempelajari firman, sebab segala ilmu apapun ada di dalam firman. Percaya? Amin. Amin. Amin, Bu. Dan di lingkungan kita, di lingkungan yang begitu luas, kita kan minoritas. Nah, jangan sampai minoritas kita itu menyebabkan kita itu dipandang sebelah mata. Tapi sekali lagi, tampilkanlah talenta pemain Tuhan itu apa adanya, dengan sebaik-baiknya. Tidak usah ribet dengan pemikiran nanti orang lain akan menilai saya begini-begini. Kalau kita sudah tampil apa adanya, sesuai dengan firman, maka semua hal itu tidak perlu ditakutkan. Yang kedua, sekali lagi, kita manusia yang dalam keterbatasan segala-hanya. Karena keterbatasan kita, maka kita membutuhkan kasih karunia Tuhan untuk mempersenjatai kita dengan senjata rohani yang bisa untuk memuliakan, untuk meninggikan Tuhan kita, Yesus Kristus. Demikian, jika terlalu panjang mohon maaf, jika terlalu pendek karena kemampuan pengertian saya itu juga masih harus banyak belajar. Jika ada salahnya mohon maaf yang sebesar-besarnya, tetapi kiranya yang kita Parem Gekaju Bendungan senantiasa menjadi anak-anak Tuhan yang setia sampai akhir hayat, bahkan sampai akhir zaman. Matur nuwun. Terima kasih, Bu. Baik, terima kasih, Bu. Ya, sama-sama. Mungkin dari Pak Pendeta, Mantap. Pak Pendeta bisa menyimpulkan hasil diskusi kita pada sore ini. Ya, teman-teman, makasih. Mohon maaf saya ikut 2 meet, jadi ini ya. Saya sepakat dengan teman-teman tadi. Ya, salah satu hal udah saya ketik di chat ya, mungkin nanti bisa di copy sama hostnya terus ditampilkan lewat presentasi. Jadi contoh merendahkan diri seperti apa, contoh rendah hati seperti apa. Yang jelas kita bersama-sama belajar ya teman-teman. Ya, sama-sama belajar untuk merendahkan diri di hadapan Tuhan, yang artinya begini. Kita sadar bahwa kita itu membutuhkan Tuhan, kita nggak mampu, kita nggak bisa berbuat apa-apa tanpa Tuhan. Kita nggak punya kekuatan, kita nggak punya kesehatan tanpa Tuhan. Kita sungguh-sungguh mari bersama-sama mengandalkan Tuhan. Jadi itu saja teman-teman, semangat terus. Karena itu teman-teman satu hal, mari nanti yang belum gabung di PA Pemuda, semoga minggu depan ya, banyak yang bisa bergabung, kita bisa belajar sama. Ini salah satu contoh kita, yuk belajar tentang kebenaran firman Tuhan. Karena disitulah kita mengerti apa yang akan kita lakukan di dalam Tuhan. Semangat teman-teman, Tuhan berkati ya.
Terima kasih. Saya kembalikan Mbak. Amin. Terima kasih Pak Pendeta. Dari Pak Obed ingin menambahkan? Halo Pak Obed. Cukup. Oh ya, cukup. Jadi teman-teman pemuda sekalian, jangan gagal jadi orang yang selalu rendah hati. Karena orang yang merendahkan diri di hadapan Tuhan akan ditinggikan. Dan tetap mengandalkan Tuhan dalam segala hal. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Nggih. Teman-teman, selanjutnya kita masuk di sesi kritik dan saran. Ayo, ada yang mau menyampaikan kritik dan sarannya? Dari pengurus Kompara mungkin ada yang ingin disampaikan, ada pengumuman-pengumuman tertentu? Mas Hanes, Mbak Bella. Ya, sebelumnya kasih ya, puji Tuhan sekali. Mungkin untuk untuk online itu selama KM ini belum tahu. Halo Mas Hanes kok di saya suaranya teman semuanya macet-macet nggak ya? Macet. Iya, Macet. Iya, Mbak Ike, macet juga. Yang Iya. Berebet Mas. Ya mungkin nanti untuk pengumumannya menyusul aja lah. Ini sudah agak jelas ini. Oh, iya. Bisa disampaikan dulu, nanti misal kurang jelas kita bisa di-share di grup Kompara ya. Ya, jadi ini saya hanya menginfokan untuk PA online tapi langsung ya menunggu ya nanti boleh tetap mengikuti baru kita usahakan tetap buka seperti itu. Mas Hanes, atau bisa diketik di kolom chat aja Mas, suaranya putus-putus Mas Hanes. Iya Mas Hanes, atau mungkin dari pengurus yang lain, dari sekretaris bendahara. Kalau belum ada ya boleh untuk saran dan kritik Mbak Uni. Boleh Bu. Ya. Yang pertama saran saya kepada Kompara, siapapun mari kita dengan gedok tular di pantan masing-masing beritahukan bahwa setiap Sabtu jam 4 itu ada Google Meet untuk PA bersama pemuda. Sehingga makin banyak yang mengikuti, makin banyak yang ikut belajar bersama firman Tuhan. Itu ya saran saya. Kemudian saran yang kedua adalah jika mengikuti PA Pemuda, siapkan Alkitab. Sehingga dari apa firman yang menjadi topik hari ini, kita bisa juga mencari dari pasal yang lain. Misalnya kalau hari ini, dari Filipi, dari Paulus, kemudian juga ada dari Yakobus. Nah, sehingga itu akan menjadi pembanding, akan memperkaya kita. Kritik saya, kritisi pada peserta PA, kritisi isi daripada atau tema dari PA hari ini. Dan yang kedua, ayo dong berani menyampaikan pendapatnya. Kalian diberi talenta yang luar biasa oleh Tuhan, maka nyatakanlah itu. Itu saja Mbak Uni. Mohon maaf apabila menyinggung hati orang per orang. Terima kasih, saya kembalikan. Ya, terima kasih. Terima kasih Bu Nani. Teman-teman, sebelum PA-nya ditutup, saya tadi lupa memberikan kesempatan untuk bertanya. Apakah dari teman-teman semua ingin menanyakan terkait
renungan, mungkin ada yang kurang jelas ya dari renungan yang tadi disampaikan oleh Pak Obed. Itu bisa loh teman-teman bertanya, Pak apa sih maksudnya ini? Nanti bisa ada yang menjawab, ada Pak Obed, ada Pak Pendeta, dan ada Bu Nani. Apakah dari teman-teman semua ada yang ingin ditanyakan? Kalau ada pertanyaan nanti saya tidak bisa menjawab. Kan masih ada Pak Pendeta dan Bu Nani. Oh Biar iya. saling Kalau melengkapi, bertanya ke Pak. Pendeta, silakan. Ada pertanyaan Ya, pasti ada jawaban Pak Obed. Oh. Ada yang ingin bertanya nggak ya teman-teman? Sebelum saya tutup dan saya kembalikan ke pembawa acara. Tanda tanya nih kalau enggak ada yang tanya, apakah memang sudah mudeng ataukah malah bingung mau tanya apa? Betul, Bu. Ayo teman-teman, kalau sudah cukup akan saya kembalikan ke pembawa acara. Sudah cukup? Sudah. Ya. Terima kasih Mas atas responnya. Baik, kalau begitu saya kembalikan ke pembawa acara, nggih. Terima kasih buat Pak Obed, firmannya juga Mbak Ike ya Mbak yang udah memimpin sesi sharing kritik dan sarannya. Terima kasih ya. Sekarang kita mau masuk ke lagu dulu penutup. Sebelum kita doa penutupan, kita mau menyanyikan lagu dulu. Lagunya berjudul Nadian Kulo Ambicoro. Ambicoro,
Baiklah, kita akan masuk ke sesi doa penutup. Saya minta dan kasih Kristus Pak Pendeta bahwa kita dalam doa syafaat dan juga doa penutup. Monggo Pak Pendeta. Oh ya Mas, makasih. Yuk teman-teman kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur atas pertemuan kami pada sore hari ini, persekutuan kami yang indah. Tuhan berikan kesempatan untuk kami boleh memuliakan dan mengagungkan nama Tuhan. Sebagai wujud kami rindu merendahkan hati di hadapan Tuhan. Karena Tuhan, tolonglah kami, sertailah kami dalam setiap kehidupan kami. Baik kami yang masih belajar ataupun kami yang sudah bekerja. Tuhan menyatakan cinta kasih menyertai sehingga apa yang boleh kami harapkan, segala sesuatunya Tuhan sediakan. Ajari kami Tuhan untuk juga memiliki kerendahan hati di hadapan Engkau. Kami sadar bahwa kami membutuhkan Tuhan dalam segala sesuatunya. Baik dalam kami belajar dan bekerja, kami sungguh membutuhkan Tuhan. Tolong kami Tuhan dan sertai kami. Sehingga kami menjadi pribadi yang sungguh-sungguh rindu untuk menyenangkan hati Tuhan. Rindu untuk berlomba-lomba boleh saling melayani bagi kemuliaan nama Tuhan. Dan kami boleh membangun kebersamaan yang indah di Komisi Pemuda Remaja GKJ Mendungan. Bukan hanya saat ini, tapi juga untuk seterusnya. Karena itu kami mohon berkat sebagai generasi muda GKJ Mendungan. Berikan kekuatan dan hikmat bagi kami Tuhan. Supaya kami terus menjadi pribadi yang setia kepada Engkau apapun yang terjadi. Sebab tanpa Engkau Tuhan segala sesuatunya menjadi sia-sia. Dan di dalam Engkau semua menjadi berkat. Terima kasih Tuhan, sertailah para pemuda remaja GKJ Mendungan seutuhnya dan semuanya kepada Engkau. Engkau yang akan menopang dan menolong mereka semua dari Pepantan Bumi Tirto sampai Pepantan Kecis. Dialah kami semakin rindu untuk bersekutu Tuhan. Dan persekutuan kami hanya kami bertemu, tetapi persekutuan kami adalah persekutuan di dalam Engkau. Untuk kami boleh memuliakan dan mengagungkan Tuhan dan juga belajar agar kebenaran firman Tuhan yang memperkaya dan memperlengkapi kami dalam kami boleh melanjutkan kehidupan kami sekalipun kami masih muda. Terima kasih Tuhan. Berkati orang tua kami, berkati keluarga kami, berkati adik kakak kami Tuhan. Biarlah damai dan sejahtera Tuhan tinggal di tengah-tengah keluarga kami, juga gereja kami, para majelis dan semua komisi, juga Tuhan berkati. Yang tidak bisa hadir pada hari ini karena sakit, Tuhan pulihkan, Tuhan sembuhkan. Yang dalam pergumulan Tuhan menolong teman-teman kami semuanya. Bapa, inilah kerinduan kami untuk terus bersekutu, sebagai wujud kami rindu untuk mempersembahkan hidup kami bagi Tuhan. Sebab tidak banyak waktu yang Tuhan berikan, sekalipun kami masih muda. Karenanya Tuhan, Engkau memampukan kami menggunakan waktu yang ada untuk bersekutu, memuliakan, dan mengagungkan nama Tuhan. Kami akan mengakhiri PA pada sore hari ini Tuhan. Kami akan kembali melanjutkan aktivitas kami dan juga akan beribadah. Tuhan menyertai kami semuanya. Kami sadar banyak kekurangan, karena Tuhan ampunilah kami. Dan inilah syukur doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur, dan di dalam nama Tuhan Yesus, kami juga akan bersama-sama berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami dari apa yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Matur nuwun Pak Pendeta, terima kasih Mbak Uni dan semuanya. Tuhan senantiasa memberkati kita. Amin. Sugeng sonten pinanggih malih ing wekdal esuk. Terima kasih Pak Pendeta buat doanya. Sebagai lagu penutup kita mau nyanyi satu lagu lagi ya, Sungai Sukacitamu.
mengalir dalamku. Ambil sukacitamu. Demikian teman-teman PA Sabtu ini. Sebelum kita tutup, kita ada sesi foto bersama. Jadi teman-teman minta tolong buat on cam semua ya. On cam tuh. Teman-teman on cam dulu, kita ada sesi foto bersama. Oke. Mas Yohanes. Ayo yang nyanyinya. Oke. William. Udah Mas, Mas admin Kumara bisa minta oh ya dihitung ya. Ayo. Nah, itu dalam hitungan ketiga semua harus pose yang paling cantik dan paling ganteng. Ayo Pak Obed siap-siap dulu, kita foto dulu. Dalam hitungan ketiga semuanya pose ya. 1, 2, 3. Sudah Mas. Oke, terima kasih. Demikian teman-teman PA 1 ini ya.
Semoga besok Sabtu kita bisa berkumpul lagi. Terima kasih yang udah join. Bagi yang Amin. belum, kita sama-sama mengajak biar tambah rame. Ya, shalom, Gusti berkahi. Terima kasih teman-teman, Gusti berkahi. Terima kasih Kompara. Terima semuanya. kasih.